Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Ketua IMM demisioner Ketua IMM yang ada di Fakultas Muhammadiyah Riau, Fakultas Teknik ya Bang. Baik, perkenalkan nama saya Ikhlas Iksan Muklis Bang. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 20. Ya, Iksan bisa dipanggil Iksan juga. Baik, itu aja mungkin untuk perkenalan diri. Nama saya Chandra. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 20. Saya Fauzia Ismail, Firza. Dari proyek teknik industri yang ada 20. Saya Nur Sukasari, Ida. teknik industri Oke, baik, yang megang kamera sendiri ada Oke, perkenalkan nama saya Ragil Handika dari Teknik Industri. Oke, Bang. Sebelumnya perkenalkan diri aja boleh Bang. Nama saya Abdul Zikri. Saya demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau periode 2016-2019. 2016-2019 ya Bang. Oke. Abang sendiri dulu jurusan apa Bang di Fakultas Teknik Industri ya? Angkatan tamatan tahun berapa Bang? Angkatan tahun 2021 ya. Ini nih Bang, ada sedikit kami mau kami tanyakan terkait dengan organisasi IMM. Bisa Bang ceritakan sedikit sejarah terbentuknya dari IMM itu sendiri Bang? Sejarah terbentuknya IMM sendiri sebenarnya agak panjang, cuma saya singkat aja ya. Jadi proses berdirinya IMM itu sebenarnya ada dua faktor. Faktor pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dari untuk faktor eksternal sendiri itu sebenarnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini pada dasarnya belum ada. Jadi kader-kader Muhammadiyah yang berbasis di mahasiswa itu dahulunya bergabung di himpunan mahasiswa Islam atau biasanya disebut Islam. Pada saat itu gejolak sangat banyak, apalagi kita baru memasuki era kemerdekaan ya. Di tahun 1953 hingga 1959 itu memang gejolak itu berdampak sangat buruk bagi seluruh organisasi kemahasiswaan, baik itu yang berpihak agama ataupun yang gerakan sosial itu. Ditambah pula pada saat itu mulai banyaknya pengikut-pengikut dari Partai Komunis Indonesia, yang mana mereka itu juga sudah memperkuat basis di kalangan kemahasiswaan, yang mana kalangan kemahasiswaannya ini bergabung di seluruh organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu. Atas dasar itulah, bagaimana caranya kader-kader Muhammadiyah ini terselamatkan dari dogma atau paradigma komunis tersebut, agar nantinya kader-kader Muhammadiyah itu bisa lebih memperjuangkan perjuangan yang sudah didahulukan, misalnya mempertahankan kemerdekaan, misalnya mempertahankan Pancasila dan lain sebagainya. Terus pada tahun 1945 dimulailah pada saat itu ada musyawarah nasional dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana caranya kader-kader Muhammadiyah yang berbasis di masyarakat mahasiswa ini bisa terselamatkan. Nah, caranya yaitu untuk membentuk organisasi baru untuk menaungi mahasiswa-mahasiswa itu sendiri, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan pada saat itu mulai dikembangkan sedikit demi sedikit bagaimana rute, bagaimana jalan ataupun bagaimana caranya agar organisasi ini berkembang. Dan pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 14 Maret, itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mulai didirikan. Yang mana pada saat itu terpilihlah salah satu ketua umumnya yang bernama Muhammad Jasman Kartini. Beliau itu juga seorang sekretaris jenderal dari Pemuda Muhammadiyah pada saat itu, yang kebetulan beliau juga sedang mahasiswa. Kebetulan setelah itu pada saat itu struktur yang ada itu memang masih sedikit. Yang pertama ada ketua umum, sekretaris umumnya itu ada 4, termasuk
ada ayahanda kita salah satu yang bergerak di pemerintahan saat ini juga, beliau juga masih hidup. Beliau juga termasuk wakil ketua dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri, yaitu Anita Iskarasari. Setelah itu ada lagi bidang-bidangnya, itu bidang pemberdayaan perempuan, terus ada bidang keorganisasian, ada bidang kader, sama bidang rumah sebenarnya itu masih sedikit. Untuk faktor internalnya juga, Ikatan Mahasiswa itu berdiri dikarenakan pada saat itu belum ada nih tempat yang menaungi mahasiswa pada saat itu. Yang ada hanya saja pelajar itu sudah ada, pemuda itu sudah ada, dan juga untuk gerakan-gerakan misalnya seperti kemiliteran itu ada seni militer lah, itu juga sudah ada. Untuk pergerakan silat itu juga sudah ada. Terus juga untuk yang gerakan pramuka itu juga sudah ada. Hanya saja untuk gerakan mahasiswa itu belum ada. Nah, ketika itulah diinisiasikanlah bagaimana caranya ada organisasi untuk mahasiswa itu sendiri. Yang kebetulan memang kelahiran itu bertepatan dengan adanya beberapa kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, seperti banyaknya nah, disitulah dibentuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 1965. Itu tahun sejarah. Jadi biar mencegah kayak pemikiran-pemikiran mereka itu masuk ke pemuda-pemuda Indonesia ya. Jadi pada saat itu luar biasa, malahan kader-kader PKI itu hampir membentuk 15 juta jiwa juga pada saat itu luar biasa bagi mereka. Memang ada beberapa organisasi besar itu memang sedikit demi sedikit runtuh karena mereka. Dan alhamdulillahnya kader-kader Muhammadiyah bisa terselamatkan pada saat itu. Terus gini bang, apa saja yang abang alami ketika abang menjabat sebagai komisioner ketua IMM di KMI Unggul? Hal yang berarti istilahnya permasalahan ada di pasal ini. Permasalahan yang pertama itu ya, kalau bagi saya sendiri pengetahuan saya pada saat itu masih kurang. Kenapa saya katakan masih kurang? Memang saya baru mengikuti pencarian itu ketika baru masuk di kampus ini tahun 2016, dan ketika itu saya diamanahkan menjadi ketua. Memang ya bisa dikatakan saya belum memahami sebetulnya seperti apa itu, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara istilahnya itu mempertahankan minat itu ideologika yang ada di ini gitu. Itu masalah. Nah, masalah kedua saya yaitu memang masih minimnya kader, apalagi saya dari fakultas teknik ya, gitu. Memang pergerakan di teknik itu bisa dikatakan mandek pada saat itu. Kenapa dikatakan mandek? Karena memang kebanyakan dari mahasiswa teknik itu jarang ikut organisasi itu kan bukan karena mereka malas, tapi karena tugas mereka banyak. Apalagi kita teknik kan, berat itu. Nah, atas dasar itulah saya mencoba bagaimana caranya mempelajari itu agar nanti mahasiswa teknik itu mampu bergerak. Yang kedua, yang ketiga memang pada saat itu legal standing kita belum ada. Legalitas kita belum ada, baik itu secara pakai SK itu juga belum ada. Karena memang pada saat itu perjalanan di seluruh urusan di adakan itu memang sedikit kesulitan pada saat itu, karena bisa dikatakan kita setiap tahun berganti. Jadi kalau bikin
pilihan ini. Misalnya seperti apa? Misalnya dia ketika belajar itu, anggap kita di belajar, kita nggak tahu apa-apa, kita belajar misalnya, kita mungkin 50 belajar. Terus juga untuk meningkatkan bagaimana caranya menjual diri. Nah, kenapa misalnya yang awal kita tidak pandai dengan orang lain, atau tidak pandai komunikasi, kita tidak pandai dengan diri kepada orang lain, atau kita sendiri membuat akan kita rubah. Bagaimana caranya yang tidak jauh dari sosial, terus yang ketiga, bagaimana caranya kadang-kadang kita tetap memahami ini, kita betul berpikir kritis. Misalnya seperti apa? Ada ketidakadilan di depan, kita lawan sampai ketidakadilan itu menjadi adil, baik bagi kita atau bagi lingkungan kita. Nah, itulah yang harus kita tanam ketika kita masuk pengadilan. Dan terakhir ada humanitas. Di humanitas ini biasanya kita bergerak di bidang-bidang sosial. Misalnya seperti apa? Sebagai contoh, pada saat itu kita mencoba apa namanya itu mengumpulkan sembako-sembako dari donatur atau istilahnya kita turun ke jalan minta sumbangan untuk keluarga-keluarga kita atau kawan-kawan kita yang kena banjir bandang kemarin. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua juga kegiatan humanitas kita ini berkaitan dengan sisi politik juga. Nah, misalnya seperti apa? Ketika misalnya terjadi gejolak politik di Indonesia, kita anggap misalnya di sejarah tiba-tiba premium naik, atau secara tiba-tiba gas naik, secara tiba-tiba PLN atau listrik naik, itu kita akan turun aksi di jalan. Nah, cuman sebelum kita turun aksi di jalan itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, itulah penting ketiga hal ini. Sebelum kita aksi, sebelum kita menuju humanitas ini, aksi kita pertahankan atau perdalam dulu intelektualitas kita. Misalnya seperti yang mengamalkan kajian-kajian. Cuma sebelum menuju ke kajian-kajian itu, kita harus religius juga. Kenapa harus religius? Kita harus percayai bahwasanya yang memberikan kita kelimpahan atau memberikan kita ide itu bukan dari kita sendiri, tapi ada yang memberikannya. Nah, IMM berfokus kepada tiga ini. Dan karena ketiga inilah, karena ketiga itu mungkin bisa misalnya kita lihat ada orang yang berdakwah, ada orang yang mengajar, ada orang yang sibuk dengan kegiatan sosial. Memang itulah yang kita gaul-gaul dan kita sampai sekarang. Ya sampai kapan itu? Tidak hanya kemarin, tidak hanya sekarang, tapi kapanpun. Karena dia kan bergerak sebesar triliun rupiah ke sini. Kegiatan rutin kita itu biasanya kita mengasah intelektualitas kita. Dari mana itu? Misalnya yang pertama kita adakan diskusi rumput. Nah, diskusi rumput ini tidak hanya bagaimana caranya ini narasumber kita yang mendengarkan, tidak seperti itu. Jadi konsepnya itu bagaimana ketika dia ngomong kita tahu ini kita berbicara. Jadi selain melatih intelektualitas, kita juga melatih keberanian kita, melatih skill komunikasi kita yang belum kita miliki, ataupun melatih mental kita yang mana yang biasanya oke, aku sama kawan-kawan aku berani, tapi bagaimana caranya aku dengan orang lain harus berani. Nah, itu yang kita butuh lakukan. Terus yang kedua, kita biasanya sering mengadakan seri-seri juga. Nah, seri-seri ini misalnya seperti apa? Kita ada kendala di beberapa kader dari anak mahasiswa Muhammadiyah. Itu nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana caranya kader-kader dari anak mahasiswa Muhammadiyah ini tidak mampu membaca situasi atau mampu menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Nah, itu yang lebih kita lakukan. Dan yang terakhir, biasanya lebih kita lakukan itu seperti ada pengajian-pengajian. Yang mana memang akhir-akhir ini pengajian tersebut agak kurang dijalankan karena memang terkendala COVID yang pertama, yang kedua banyaknya pergantian-pergantian pimpinan baik itu dari sekelas nasional, provinsi maupun kota sendiri. Dan mungkin untuk dakwah seperti itu insya Allah kedepannya akan kita lakukan lagi. Dan biasanya kita mengadakan itu setiap habis maghrib di hari Jumat dan di hari Sabtu biasanya. Setiap minggu itu biasanya kita lakukan. Kalau kegiatan itu kita biasa sana. Kalau untuk tempat bisa dibahas. Kalau untuk diskusi itu biasanya kita lebih ke lapangan. Misalnya seperti lapangan apa ini basket, nah kita diskusi di sana. Tapi kalau misalnya seperti sharing-sharing, kita biasanya sharing-sharing seperti tadi ataupun ketika ada waktu luang kita di luar seperti di tongkrongan gitu. Yang berbaur dengan masyarakat. Dalam
saya belajar di sana tuh memang sempat saya hampir bergabung dengan ikatan pelajar Muhammadiyah pada saat itu. Memang ada beberapa organisasi atau biasa kita sebut autom atau anak Muhammadiyah itu yang memang sudah diperkenalkan di sana. Memang ketika ada niat untuk bergabung itu namanya kita masih kecil gitu ya, masih remaja gitu ya, malas gitu. Memang ya teman-teman saya sendiri pun kadang asal dulu sama saya itu ya kita diskusi membahas apa-apa aja yang harus kita. Lanjut di SMK sama. Waktu SMK itu saya juga merasa kenapa sih itu organisasi. Menurut saya ya kerajinan kan gitu lah. Kita udah capek sekolah dari pagi sampai sore, tapi itu organisasi gitu. Nah, itulah maksudnya. Terus mulai sedikit sampai di kelas 3 saya mulai sadar organisasi di SMK itu gunanya itu untuk apa? Saya malas belajar, saya keluar gitu dengan alasan ikut OSIS gitu. Cuman saya tidak mencoba hal itu karena yang saya pikirkan ya udahlah udah selesai gitu kan. Saya masuk kuliah memang niat awalnya tidak ngambil di UNRI awalnya, itu ngambil di UNRI. Hanya saja ketika itu ya tersesatlah pemikiran itu, masuklah ke UNRI. Ketika di UNRI pada saat itu saya mulai kenal sama IFM itu ketika Mas Tama itu saya kebetulan bahasa itu secara tidak sengaja bertemu langsung dengan seorang senior yang memang senior itu berpengaruh pada saat itu di Universitas Muhammadiyah Riau, yang mana kan perjalanan dia di organisasi itu bisa dibilang melejit lah pada saat itu. Saya akrab sama beliau, saya tanya-tanya, sharing-sharing mengenai organisasi, mengenai kemahasiswaan dan lain-lain, dan beliau menyarankan saya untuk bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketika itu pun memang ketika beliau ingin mengajak saya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu saya pasti berpikir untuk apa sih gabung organisasi gitu awalnya, untuk apa sih gitu. Terus juga saya pikirkan saya kuliah dari jam 8 sampai jam 10 saya bisa pulang, saya bisa tidur, nanti bangun malam ngumpul gitu. Dan ternyata sedikit demi sedikit saya ikutilah beliau itu, ada diskusi saya ikuti, ketika ada jumpa orang itu saya ikuti, jadi terpikirlah bagi saya. Mungkin tidak ada dia ketika saya bergabung di organisasi khusus dia. Kenapa begitu? Yang pertama kali yang saya lihat intelektualitas mereka itu juga luar biasa. Mereka mampu membaca situasi, baik itu situasi yang ada di UNRI, di kota bahkan nasional. Itu yang saya lihat pada saat itu. Terus yang kedua, ada juga beberapa orang yang memang pernah menjabat sebagai presma atau ketua presma. Itu orang-orang yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga. Itu saya sempat dulu dan kebetulan ada seorang wapres yang itu memang agak bisa sangat kuat sekali pada saat itu. Saya sering cerita-cerita juga. Kenapa seorang abang ini kok bisa ya ikut organisasi, abang juga kuliah, abang presma, terus abang rajin juga sholat apa segala macam. Semuanya bisa membagi waktu. Padahal saya merasa tidak ada gunanya saya masuk ke sini. Terus ketika saya ikut itu memang ada sih rasa suntuk itu memang ada sebenarnya. Hanya saja saya pikirkan pada saat itu saya datang ke sini menghabiskan uang untuk isinya, menghabiskan uang untuk minuman di sini. Setidaknya ketika saya pulang nanti ada yang bisa saya bawa. Itu tujuan saya berdiskusi sama orang. Minimal ya walaupun tidak dapat satu buku, satu isi buku, ataupun bisa kita anggap 455 halaman, saya dapat satu halaman saja kalau saya pulang. Itu yang saya coba dari hati pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika saya mulai berproses terus ya saya mulai mengerti organisasi itu ya mengajar gimana ya, dalam arti itu kan kebanyakan kita ini salah kaprah. Kita ikut organisasi itu ya buang-buang waktu gitu. Kita ikut organisasi itu ya kuliah kita tinggal, nilai kita rendah segala macam. Sebenarnya itu salah. Kenapa saya sampaikan salah? Mereka yang seperti itu biasanya tidak berpikir dia ikut organisasi untuk apa. Sebelum bergabung kita tanyakan dulu ke diri kita untuk apa sih ikut organisasi. Kalau saya pribadi juga ikut organisasi, kuliah saya juga tidak mandek-mandek kali gitu. Itu juga saya tidak bisa kuliah, walaupun bisa wisuda, walaupun PK saya tidak lebih sedikit. Tidaknya yang menjadi kebanggaan juga bagi saya gitu. Kalau juga sudah bisa. Nah, terus juga setelah saya pelajari lebih lanjut sebenarnya mengikuti organisasi itu kita lupakan kata-kata kita harus aktif. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita tidak perlu aktif di organisasi tapi kita harus kreatif. Kenapa saya katakan harus kreatif? Kalau kita aktif
Enggak, kita aktif organisasi, kita akan tinggal kuliah. Kita aktif kuliah, kita akan tinggal organisasi. Tapi kreatif. Kenapa dikatakan kreatif? Kita bisa membagi waktu. Yang kuliah, yang organisasi. Dan alhamdulillahnya kader-kader kita yang lain, yang tadi ngumpul di sini, itu mereka sudah saya kasih tahu juga. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pada kuliah, silakan kuliah. Kalau misalnya kawan-kawan tidak kuliah, ayo kita duduk, kita diskusi segala macam. Dan memang mereka itu mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Memang ya, yang namanya kita itu bergerak ya, dan kita harus mengorbankan sesuatu kan. Toh kita kerja, kita mengorbankan waktu, ya. Toh kita kuliah di sini, kita korbankan uang, gitu kan. Toh juga nanti kita misalnya buat usaha pun kita ada modal yang kita keluarkan, ada juga yang kita korbankan. Kalau seperti itu juga organisasi. Hanya saja kita harus tahu dulu tujuan kita di organisasi itu apa. Nah, itu yang harus kita cari tahu juga. Sebelum kita salah langkah masuk organisasi, kita tanyakan dulu, aku mau apa di organisasi? Bukan organisasi itu apa bagi aku, bukan. Karena organisasi itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh